Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh tim Marketing and Communication Fakultas Hukum UII Yogyakarta. Ini adalah alma mater saya, tempat kuliah saya. Pertanyaan pertama, apa sih alasan seorang Tommy Ristanto pada awalnya memilih Fakultas Hukum UII? Wow, ini harus dijawab dengan jujur ya. Jadi saya kan waktu SMA itu jurusan IPS. Otomatis waktu kuliah juga milihnya jurusan-jurusan IPS ya, seperti hukum, komunikasi, psikologi, dan lainnya. Nah, waktu itu setelah tes untuk masuk ke universitas negeri, saya mencoba peruntungan untuk menyiapkan plan B dengan ke Jogja, nyari universitas yang paling bagus. Universitas yang paling bagus di Jogja apa? Swasta. Universitas Islam Indonesia, kata saudara saya. Terus di UI, fakultas yang paling bagus apa? Dan ternyata katanya, fakultas yang paling bagus adalah Fakultas Hukum, akreditasinya A+, katanya. Oke, kalau gitu saya daftar hukum. Dan alhamdulillah, saya diterima di Fakultas Hukum. Waktu itu, alhamdulillah lagi, saya masuk di grade ranking 2. Jadi biaya pendidikannya atau biaya bangunannya waktu itu, apa yang namanya ya? Tridharma perguruan tinggi atau apa gitu, itu relatif murah gitu. Terus kemudian, tapi sayang, waktu itu saya 2 minggu kemudian, saya kan tesnya waktu itu udah di ujung-ujung, mahasiswa paling akhir, makanya saya nomor urut mahasiswanya juga di FHUI itu yang udah yang buncit banget. Tapi 2 minggu kemudian ternyata saya diterima tes masuk pegawai negeri lagi, masuk sebagai mahasiswa di universitas negeri di Unila, Universitas Lampung. Wah, galau banget kan, antara pengen balik ke Lampung atau tetap di Jogja, which is saya suka banget gitu dengan atmosfer Jogja. Dan ternyata Tuhan menggariskan bahwa saya ditakdirkan untuk kuliah di Fakultas Hukum UII. Gitu sih sebenarnya alasannya, karena pertama ya memang waktu itu saya belum tahu sebenarnya jurusan-jurusan atau apa yang cocok buat saya. Hanya ketika kemudian mereview atau kemudian merefer to jurusan saya yang sosial, yang cocok itu ya yang banyak ngomong, ada sisi menghafalnya gitu. Itu yang kemudian yang paling cocok adalah di Fakultas Hukum UII ya. Nah, terus kemudian kenapa Fakultas Hukum UII? Yaitu tadi disebutkan bahwa FHUII adalah yang paling bagus, tidak hanya di Jogja tapi di seluruh Indonesia, salah satu yang paling bagus satu. Dan UII adalah universitas paling bagus untuk kategori swasta di Yogyakarta. Oke, lanjut. Terus kemudian pertanyaan yang kedua, apakah pengalaman yang berkesan yang dirasakan selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum UI? Pengalaman banyak banget yang berkesan. Yang saya suka adalah pertama, ketika kuliah di Jogja itu saya kayak terlahir kembali begitu. Jadi saya tidak kenal orang-orang yang ada di kampus pada mulanya. Saya tidak mengenal orang-orang yang sebelumnya. Jadi ketika saya masuk ke kampus itu seperti Tommy yang baru. Tommy yang harus berjuang kalau pengen sukses. Tommy yang harus rajin belajar kalau pengen sisi akademiknya juga bagus. Itu pertama. Kemudian yang kedua, saya juga senang sekali karena berkat kuliah di Fakultas Hukum UI, di mana nuansa akademik, terus kemudian study club-nya juga sangat waktu itu benar-benar aktif, dinamis. Makanya saya kemudian juga ikutan aktif dinamis tadi. Saya belajar bagaimana cara berbicara di depan umum, PD, dan sebagainya, cara ngomong, cara berdiskusi. Itu ketika di Fakultas Hukum UII. Itu yang membentuk karakter saya sekarang juga untuk kemudian percaya diri, ngomong di depan publik. Itu kedua ya. Ketiga, saya juga pernah menorehkan prestasi untuk Fakultas Hukum UII, tentunya bersama tim ya, tim Moot Court Competition atau tim KPS kalau sekarang. Jadi waktu itu untuk pertama kalinya FHUII mengirimkan lomba peradilan semu ALSA, Asian Law Student Association, waktu itu di Universitas Brawijaya. Dan di debut pertamanya FHUII juara 2, cuy, kece banget nggak? Salah satunya saya waktu itu. Nah, dari situ pula kemudian akhirnya kami para founding fathers-nya lah gitu ya. Saya sebenarnya diajak oleh Mas Agus namanya. Terus kemudian saya, terus ada Rifki, ada Anang yang sekarang jadi dosen.
terus kemudian generasi pertama ada Pak Eko Riyadi yang jadi dosen juga. Itu kemudian, sorry agak antusias banget sampai belipet. Kemudian kamilah yang pertama kali menyeleksi, merekrut generasi pertama tim peradilan semu. Nah, itulah yang cikal bakalnya sampai sekarang. Alhamdulillah masih tetap bertahan, bahkan berjaya KPS FHUI ya. Banyak banget prinsipnya pengalaman yang berkesan, tapi ya itu prinsipnya adalah FHUI yang menempa saya menjadi sosok yang seperti saat ini, percaya diri dan punya ilmu juga pastinya. Pada saat menempuh pendidikan di Fakultas Hukum UII, pertanyaan ketiga ini ya, apakah sempat menekuni UKM atau organisasi apa saja? Nah itu dia, tadi saya sudah sebutkan kan ya, bahwa intinya ketika di FHUI saya terlahir kembali. Saya tidak pengen seperti Tommy Ristanto sebelumnya ketika SMA, SMP, SD, yang duduknya di belakang, tidak percaya diri, di underestimate, dan lain-lain. Saya di Jogja, ini adalah sebuah pertaruhan. Bahwa di sini saya harus fight, saya harus bisa, gitu. Saya tidak harus malu, karena nggak ada orang yang kenal juga, gitu. Dan beruntungnya, relatif di Jogja itu tidak terlalu kelihatan apakah dia dari kalangan kaya, kalangan miskin gitu. Yang membedakan itu adalah apakah kita bisa bersaing secara keilmuan. Meskipun sih tetap ya pasti akan kelihatan juga sebenarnya, maksudnya bahwa ada si kaya si miskin, tapi yang esensi di Jogja itu adalah brain. Oke, saya akan menjawab pertanyaannya. UKM apa saja? Kalau di kampus saya ikut LEM FHUI, terus kemudian komunitas peradilan semu. Terus kemudian untuk ekstra kampusnya saya juga aktif di Himpunan Mahasiswa Islam, HMI, Komfak Hukum UII. Terus kemudian saya juga salah satu pendiri Study Club Pelangi 2000 yang sampai saat ini anggotanya itu masih punya grup, kita masih suka diskusi, masih suka silaturahmi juga. Dan alhamdulillah kami yang tergabung punya profesi-profesi yang bisa menghidupi kami saat ini. Terus kemudian itu di kampus, di universitas saya juga pernah gabung di LEM universitas, tapi tidak terlalu lama. Terus kemudian saya juga pernah di LKBH FHUI. Terus kemudian kalau ekstra, maksud saya yang di luar juga banyak juga ya aktivitasnya sebenarnya. Karena saya memang orangnya suka berorganisasi, suka mencari ilmu tepatnya. Saya pernah bergabung di Sabayatsa, itu komunitas liaison officer gitu. Jadi kalau ada kayak acara-acara, konferensi dan sebagainya, saya menjadi liaison officer para tamu gitu. Itu organisasinya. Selanjutnya, adakah ilmu atau keterampilan yang didapatkan di Fakultas Hukum UII yang sampai saat ini ternyata sangat berguna untuk digunakan pada profesi saat ini? Pastinya kalau ilmu hukumnya pasti berguna, meskipun saya hijrah dari dari bidang hukum menjadi ke bidang komunikasi. Karena saya waktu itu sebelum lulus itu saya masih di LKBH FHUI. Tapi kemudian sambil menunggu wisuda, saya ikut lomba presenter SCTV Gustu Kampus. Nah ternyata saya yang tidak punya pengalaman, pengalaman siaran saya nggak punya, pengalaman broadcasting nggak punya, tapi suka nonton berita dan berlatih menjadi seorang pembaca berita di layar kaca, tepatnya di cermin ya. Nah ternyata akhirnya saya bisa menjadi salah satu finalis untuk Jogja. Nah berbekal pengalaman itu, rasa percaya diri saya kemudian tumbuh, dan seperti mengantarkan pada passion saya. Passion saya itu adalah menjadi seorang news anchor gitu. Jadi apa yang kemudian kalau kemudian dikorelasikan lagi, apakah ada ilmu atau keterampilan yang didapatkan di Fakultas Hukum UII yang sampai saat ini ternyata sangat berguna profesi? Pasti ilmu hukumnya. Pertama ilmu hukumnya, karena dengan saya jadi jurnalis tapi juga lulusan Fakultas Hukum, ketika liputan-liputan saya jadi tahu isu-isu hukum, aturan-aturan hukumnya. Itu satu. Yang kedua itu adalah ini, yang tadi itu, komunitasnya, iklim kampus Fakultas Hukum UII yang memang sangat-sangat bagus sekali. Jadi banyak sekali aktivitas, tadi seperti saya sebutkan bahwa saya memulai dari Study Club Pelangi 2000, kemudian saya di LEM, kemudian saya komunitas peradilan semu, kemudian saya juga aktif di HMI juga. Jadi
itu semua menempa saya berorganisasi, terus kemudian percaya diri tumbuh karena sering ngomong, belajar ngomong. Nah, itulah yang saya suka banget, yang ngerasa bahwa salah satu yang menempa saya adalah ketika di Fakultas Hukum UII. Pertanyaan kelima. Pesan untuk mahasiswa Fakultas Hukum UII yang pada saat ini sedang menempuh perkuliahan yang terhitung sangat berat dikarenakan masa pandemik, dan juga kebetulan saat ini sedang menempuh ujian akhir semester juga. Yang pasti kalau saya pesannya kepada para mahasiswa itu adalah gini, kuliah itu nggak lama teman-teman. Kuliah lama saya juga kuliahnya hanya sekitar 3,5 tahun. Terus kemudian paling lama juga saya yakin 4 tahun itu udah pada lulus. 4,5 tahun kalau agak lama dikit, 5 tahun paling kayaknya udah telat banget kalau zaman sekarang kuliah ya sampai 5 tahun. Manfaatkan kuliah dengan sebaik-baiknya. Pertama gini, ilmu perkuliahan penting. Artinya untuk kemudian kita bisa dipanggil kerja dan sebagainya, yang namanya IP tetap penting ya, tapi bukan yang utama teman-teman. IP harus bagus lah, di atas 3, jangan di bawah 3. Tapi selebihnya ya teman-teman juga harus aktif dalam berbagai organisasi. Harus memperkuat soft skill. Intinya gini, teman-teman selain perkuliahan, apalagi nih keahlian yang dipunyain? Pertama kalau saya sarankan adalah kalian harus kursus bahasa Inggris. Itu wajib banget sih di zaman sekarang. Akan sangat susah menurut saya kalau kemudian generasi masa kini tidak bisa berbahasa Inggris. Kemudian yang kedua, perbekali dengan kemampuan-kemampuan atau keahlian pendukung. Contohnya, kalau memang kalian mau fokus di bidang hukum, ya udah latihan kartikum, latihan legal drafting, latihan kontrak drafting, dan sebagainya. Intinya sudah mulai menemukan apa sih yang saya pengenin setelah lulus gitu. Apakah mau berkarir di bidang hukum atau tidak, intinya adalah perbekali tadi. Nah, sekarang tadi kalau ngomongin pandemik, memang iya ada tantangan karena nggak ke kampus, nggak tatap muka langsung dengan dosen-dosen ya. Tapi sebenarnya ada keuntungannya juga teman-teman di masa pandemi ini. Coba bayangin, kemarin ya, The Case bisa menghadirkan Pak Sandiaga Uno waktu saya jadi moderatornya. Dalam kondisi normal, apakah mungkin bisa? Kemungkinannya kecil. Jadwal beliau sangat padat pastinya, terus kemudian untuk menghadirkan juga butuh akomodasi dan transportasi yang nggak murah, ya kan? Nah sekarang kalian pagi bisa ikut seminar A, sore bisa ikut pelatihan B, malam bisa ikut pelatihan C, tanpa harus kemana-mana. Di rumah saja, di kos aja. Nah itu adalah sebuah peluang yang sangat bagus sekali gitu. Nah ngomong-ngomong tadi saya ngomong kos ya. Pesan saya juga untuk para teman-teman mahasiswa, jangan jadi mahasiswa yang cuma punya rumus segitiga dalam hidupnya. Jadi rumusnya itu jangan cuma kos-kosan, kampus, tempat makan, kos-kosan, kampus, tempat makan, repeat. Jangan seperti itu. Perbanyak aktivitas-aktivitas yang bisa positif buat kamu, terus kemudian bisa membuat CV, kurikulum vitae kamu ketika nanti mau lulus terus kemudian mau melamar kerja itu orang yakin. Contohnya gini, saya dengan aktivitas seperti yang tadi saya sampaikan ya, IP saya alhamdulillah masih bagus-bagus aja gitu. Dulu ya semester 1 3,55, semester 2 3,8, semester 3 masih. Artinya apa? Nggak ada alasan, walaupun banyak aktivitas nggak ada alasan gitu untuk IP kita kecil katakanlah gitu. Terus kemudian aktivitas tadi organisasi, aktivitas kerja, saya juga kerja jadi sales promotion boy. Nggak pada nyangka mungkin orang-orang yang bawa dulu saya itu adalah nyambi jadi sales promotion boy gitu. Kalau umpamanya menawar-nawarin barang dari produk kayak gitu. Saya butuh duitnya jujur, karena saya bukan dari keluarga yang kaya raya. Saya bukan keluarga kaya, saya merantau di Jogja. Tapi lebih dari itu, saya pengen punya pengalamannya. Bagaimana ternyata saya dilatih untuk ketemu orang, untuk melatih percaya diri. Kayak gitu-gitu, itu yang penting banget. Nah, terus kemudian saya juga ikut lomba-lomba, ikut lomba juga nih teman-teman. Pernah saya ikut jadi, ya tadi kalau yang diantaranya kan lomba moot court competition ya, bareng tim.
KPS FHUII. Terus kemudian untuk personal saya pernah ikut pertukaran pemuda, tapi jadi runner up di Jogja untuk kapal pemuda ASEAN Jepang waktu itu. Terus kemudian saya juga pernah ikutan, umpamanya lomba-lomba presenter, udah nggak kehitung lah, udah sering banget. Ada yang berhasil, ada yang gagal juga, nggak apa-apa. Coba aja terus gitu. Terus kemudian apalagi ya? Di tingkat kampus ada beberapa juga yang saya pernah ikutin. Intinya saya benar-benar suka mencoba apapun yang saya rasa itu bagus. Dan memang akhirnya dari serangkaian aktivitas saya itu, baik akademik, organisasi, kerja part-time, itu kemudian ketika dirangkai menjadi kurikulum vitae, itu menjadi bagus. Bahasa saya ibaratnya CV-nya jadi biru gitu. Nah, ketika CV-nya biru, saya pengen cerita ke teman-teman. Ketika habis lulus itu, saya pernah di salah satu company lah di Jogja gitu. Ada dulu kalau nggak salah di Kedaulatan Rakyat ada lowongan, terus kemudian saya masukin. Dipanggil. Nah, dipanggil itu terus kemudian yang menginterview itu langsung gini. Oke, Tommy Ristanto, because your CV in English, so I will interview you in English too. Oke, sir, aku bilang gitu ya. Pokoknya akhirnya ngomong tuh pakai bahasa Inggris gini-gini. Bahasa Inggris saya juga nggak bagus-bagus amat teman-teman, tapi saya berusaha setidaknya saya bisa ngomong pakai bahasa Inggris. Dan saat itu apa yang terjadi setelah wawancara? Beliaunya bilang, Tommy, kamu siap nggak mulai bekerja mulai hari ini? Kayak gitu teman-teman, kaget kan? Nah, banyak sih soft skill lain yang saya bisa sharing, tapi karena ini pertanyaannya lebih mengerucut, nanti terlalu panjang juga kalau saya jawab. Nanti kapan-kapan kalau ada waktu dan mau sharing tentang soft skill, apa saja yang perlu dipersiapkan untuk menembus dunia kerja atau mengejar impian-impianmu, feel free, adakan acara. Last but not least, pertanyaan yang selanjutnya adalah, ada nggak sih nasihat atau tips untuk mahasiswa-mahasiswa yang setelah menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum UI? Udah usah jawab ternyata ini tadi ya. Jadi intinya, kalau saya gini teman-teman, jangan, ini kan kalimatnya ini ya, ada nggak tips untuk mahasiswa setelah menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum? Saya nggak setelah, tapi selama menempuh. Jadi saat menempuh kuliah, bukan setelah. Kalau setelah kan udah lulus ya. Kalau udah lulus, ya udah mau nggak mau lo harus perang, mau nggak mau gitu. Tapi kalau masih di kampus, itu yang saya tadi bilang. Rumus sederhananya adalah jangan rumus segitiga. No, coret. Jangan cuma di kos-kosan, kampus, tempat makan. Atau cuma 4. Kos-kosan, kampus, makan, kos-kosan pacar, kos-kosan sendiri, 4. Tapi harus banyak gitu kan. Jadi harus banyak, misalnya ya tadi organisasi harus. Pengembangan diri, kursus harus. Kalau masih sempet, boleh juga kerja sampingan, banyak loh. Kalau zaman dulu saya ada teman-teman juga yang kerja sampingan jadi penjaga warnet, ada yang mungkin jadi asisten dosen, ada yang jadi fotografer. Wah, apalagi zaman sekarang fotografer sama videografer eranya gitu. Banyak banget kegiatan positif yang bisa kamu lakukan. Intinya adalah jangan jadi mahasiswa yang males dan mager. Sukses untuk kalian semua.